Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Hikmah Alam. Kali ini kita akan menceritakannya dari seorang anak yang bermimpi, siksaan seorang ibu yang bakhil. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu seorang wanita dengan tangan kanan dalam keadaan kering alias lumpuh. Dia meminta kepada beliau, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhan tanganku, sebagaimana keadaan semula sebelum aku menderita begini." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada wanita tersebut, "Apa yang menyebabkan tanganmu lumpuh?" Wanita itu menjawab, "Suatu saat dalam tidurku aku bermimpi, seakan-akan hari kiamat telah terjadi, neraka jahanam sudah dinyalakan, surga juga sudah didekatkan. Neraka jahanam itu memiliki beberapa jurang. Aku melihat dalam satu jurang jahanam terdapat ibuku, di mana tangan kanannya memegang sepotong gaji atau lemak, dan tangan kirinya memegang sesobek kain untuk menangkal api neraka. Kemudian aku bertanya kepada ibuku, 'Buat apa gaji dan sesobek kain itu, Ibu?' Aku melihat ibu berada dalam jurang neraka ini. Padahal ibu adalah orang yang taat kepada Tuhan, dan suami ibu juga meridhoi ibu." Maka wanita yang dipanggil ibu itu menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya aku ini sangat kikir sewaktu di dunia. Inilah tempat orang yang kikir." Aku bertanya lagi, "Sedangkan gaji dan sobekan kain yang ibu bawa itu untuk apa?" Si ibu menjawab, "Ini adalah sedekah yang pernah aku sedekahkan sewaktu di dunia, di mana dalam seluruh umurku aku tidak pernah bersedekah, kecuali gaji dan sobekan kain yang aku sedekahkan sewaktu di dunia. Maka gaji dan sobekan kain inilah yang aku pakai menangkal api neraka dan siksaan atas diriku." Lalu aku bertanya lagi kepadanya, "Di mana Bapak?" Jawab ibuku, "Bapakmu adalah orang yang dermawan. Dia berkumpul bersama orang yang dermawan di dalam surga." Maka aku pun datang ke surga. Tiba-tiba bapakku berdiri di tepi telagamu. "Ya Rasulullah." Ia memberi minum manusia. Bapak mengambil gelas dari tangan sahabat Ali. Sahabat Ali mengambil gelas itu dari sahabat Utsman. Sahabat Utsman mengambil gelas dari tangan sahabat Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar mengambil gelas dari engkau, ya Rasulullah. Kemudian kutanyakan pada bapakku, "Wahai bapakku, ibuku yang menjadi istrimu yang taat kepada Tuhannya dan yang mendapat keriduanmu, sekarang dia sedang berada dalam jurang jahanam. Sedangkan engkau, Bapak, memberi minum manusia dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekarang dalam keadaan kehausan, maka berilah ia minum." Bapakku menjawab, "Wahai putriku, sesungguhnya ibumu itu berada di tempat orang-orang yang bakhil dan maksiat, serta berkumpul dengan orang-orang yang berbuat dosa. Allah telah mengharamkan air telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas orang bakhil, orang yang maksiat, dan orang yang berbuat dosa." Kemudian aku memaksa mengambil air telaga segelas dengan tanpa kerelaan Bapa. Lalu aku memberi minum ibuku dengan air itu. Tatkala aku memberi minum, aku mendengar suara yang mengatakan, "Semoga Allah membuat tanganmu lumpuh. Kamu datang memberi minum pada orang yang maksiat dan bakhil dari air telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Di saat aku terbangun, tiba-tiba tanganku sudah lumpuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku telah memukulmu sebab bakhilnya ibumu sewaktu di dunia. Maka bagaimana keadaan wanita itu di akhirat?" Kemudian Aisyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meletakkan tongkatnya di atas tangan wanita tadi, seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, sebab mimpi yang diceritakan wanita ini, semoga Engkau menyembuhkan tangannya." Seketika itu juga wanita tersebut sembuh sebagaimana asalnya. Dari sebuah tabir mimpi menyampaikan, mimpi anak perempuan tadi menggugah hati kita akan arti pentingnya sebuah sedekah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, kedudukan orang yang gemar bersedekah akan beberapa derajat dibanding dengan orang-orang kikir. Di akhirat apalagi, orang-orang yang gemar bersedekah mendapat kemuliaan yang tak terkirakan.
yakni mendapat kehormatan untuk meminum air telaganya Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang yang mendapat karomah seperti itu di akhirat tidaklah banyak. Memang bersedekah banyak sekali manfaatnya. Di antara fadilah bersedekah adalah bisa mengantarkan seseorang pada derajat orang-orang pilihan. Disebutkan ada 7 hal yang dapat memelihara dan membesarkan sedekah. Yang pertama, sedekah dikeluarkan dari harta yang halal, karena Allah Ta'ala telah berfirman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Yang kedua, sedekah yang diberikan dari harta yang sedikit. Yang ketiga, sedekah yang segera diberikan karena takut terlambat. Yang keempat, sedekah yang diberikan dari harta yang bagus dan mahal, bukan harta yang buruk dan murah. Sesungguhnya Allah berfirman, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maksud firman, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya ialah bahwa kamu sendiri tidak mau menggunakan yang kamu sedekahkan itu karena kamu anggap buruk. Adapun yang dimaksud dengan firman, melainkan dengan memicingkan mata, ialah memandang sepele atau acuh tak acuh. Yang kelima, sedekah yang diberikan secara diam-diam karena khawatir kemasukan pamrih. Yang keenam, sedekah yang diberikan tanpa menyebut-nyebutnya karena khawatir pahalanya akan hilang. Dan yang ketujuh, sedekah yang diberikan tanpa menyakiti orang yang menerimanya karena khawatir berdosa. Sesungguhnya Allah berfirman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Bagi kita selaku orang yang mengharap ridha Allah dan balasan di negeri akhirat, segala ucapan dari tindakan Rasulullah SAW adalah suri teladan. Bersumber dari Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dengan mengenakan kain selimut yang ditenun. Ia berkata, pakaian ini aku tenun dengan tanganku sendiri dan aku ingin memberikannya kepada Anda untuk dipakai. Lalu Rasulullah SAW menerimanya karena beliau memang membutuhkannya. Selanjutnya beliau menemui kami di sebuah majelis dengan memakai pakaian tersebut. Salah seorang sahabat berkata, bagus sekali, tolong aku ingin mencobanya. Memang bagus, kata beliau. Rasulullah SAW lalu duduk di tengah-tengah majelis. Namun tidak lama kemudian beliau beranjak lagi. Selanjutnya beliau memberikan pakaian itu kepada sahabat yang memujinya tadi. Setelah Rasulullah SAW berlalu, sahabat-sahabat yang lain juga memuji pakaian pemberian Rasulullah tersebut. Aku mencoba memintanya dan biasanya ia pasti memberikan apa yang diminta orang lain. Namun kali ini ia menjawab dengan terus terang bahwa kain tersebut bukan untuk dipakaiannya, melainkan untuk persediaan kain kafannya nanti. Dan kata Sahal, kain itulah yang memang digunakan untuk mengkafani jenazahnya. Menyangkut anjuran untuk mendermakan pakaian, menutup aib kaum muslimin dan menolong kebutuhan mereka, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan pakaian kepada orang muslim, niscaya ia akan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala selama pakaian itu masih ada benang jahitannya. Barang siapa yang berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ia pasti berada di bawah naungan yang besar dan akan mendapatkan banyak kebajikan. Sedekah dan perbuatan-perbuatan ma'ruf lainnya memiliki pengaruh yang sangat mengagumkan dalam melapangkan dada, menolak bencana, dan mengundang berbagai kenikmatan yang datang bertubi-tubi. Suatu hari Al-Hasan melihat orang pedagang budak membawa seorang budak perempuan. Hasan berkata kepadanya, boleh aku beli budak ini dengan harga 1-2 dirham? Tidak boleh, jawabnya. Kalau begitu pergilah, karena Allah berkenan menukarkan seorang bidadari dengan sedikit uang dan sesuap makanan, kata Al-Hasan. Ingatlah selalu akan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal ketika engkau sedang menempuh perjalanan yang sangat terbatas di dunia ini. Karena sesungguhnya
Setiap start itu pasti ada finishnya. Setiap perjalanan itu pasti ada terminal terakhirnya, dan setiap jalan betapapun panjangnya pasti akan ada batasnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya ia adalah makanan bukan sembarangan makanan, pakaian bukan sembarang pakaian, dan ia adalah hari-hari yang sedikit. Kata Al-Hasan, saya sering mendapati banyak orang yang sekalipun sudah menyumbangkan harta sepenuh bumi, namun mereka belum merasa aman mengingat begitu besar dosa mereka. Allah menyatakan bahwa hanya merekalah yang secara tulus melakukan amal-amal tersebut. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Dengan taat kepada Allah, menuruti perintah-perintahnya dan berbuat amal-amal kebajikan lainnya, Allah akan menempatkan mereka pada tempat tinggal yang terbaik. Allah berfirman, maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Jika kamu tidak suka memberikan sedikit, maka jangan menginginkan reputasi apapun yang tidak menampakkan kedermawanan. Karunia itu ditebarkan kemana-mana. Oleh karena itu, jangan segan-segan memberikan sedekah walau sedikit. Karena apapun yang dapat menutupi kebutuhan itu sesuatu yang terpuji. Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah dari dinasti Muawiyah, suatu hari pernah berkata kepada Asma binti Khadijah, aku mendengar Anda memiliki beberapa kebiasaan yang sangat baik. Tolong ceritakan kepadaku. Yang dari orang lain malah lebih baik lagi. Jawab Asma, tetapi aku menginginkan yang dari Anda. Tolong ceritakan kepadaku, desak Abdul Malik. Wahai Amirul Mukminin, kata Asma, terus terang saja, aku tidak pernah menjulurkan kakiku di hadapan orang yang sedang duduk di depanku. Dan setiap kali membuat makanan, lalu aku undang beberapa orang untuk menyantapnya. Mereka selalu mendoakan aku selamat, dan setiap orang yang datang padaku untuk meminta sesuatu dengan mengangkat kepala, aku pasti memberinya sesuatu yang banyak. Di antara adab bersedekah yang terpuji ialah berlaku lembut terhadap orang yang menerimanya, menghormatinya dengan ucapan yang halus dan perbuatan yang baik. Melihat keajaiban sedekah yang terurai dari baris ke baris di atas, maka tak ayal jika sedekah berapapun kecilnya bisa menjadi perisai diri dari api neraka. Sebagaimana yang terjadi pada ibunya anak perempuan dalam kisah mimpi tadi. Tidak seluruh tubuhnya terbakar api neraka, karena ibu itu masih mempunyai sedikit kebaikan, yakni sedekahnya dengan sepotong lemak gaji dan sepotong kain yang pernah disedekahkannya dengan ikhlas tanpa pamrih. Kedua benda itulah dan akhirnya dia gunakan untuk menghalau api neraka yang datang hendak melalapnya. Ya Allah, bersihkan kami dari sifat cinta harta benda yang kelewat batas. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk senantiasa memberikan uluran tangan kepada orang-orang yang membutuhkan melalui sedekah kami. Karena kami sangat membutuhkan rahmat-Mu di hari yang sangat menyusahkan kami kelak. Mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa like, share, subscribe channel Hikmah Alam. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.